Implementasi konsep fisika pada pembuatan telur asin. Saya Aki Satunima dengan NIM 1902 1010 2013. Nah, di sini siapa sih yang nggak kenal dengan yang namanya telur? Nah, kalian pasti nggak asing kan dengan telur? Ya, telur merupakan salah satu produk unggas yang memiliki kandungan gizi lengkap, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Nah, di samping manfaat telur yang sangat banyak, telur juga mempunyai kelemahan, yaitu telur mudah busuk. Untuk mengatasi masalah pembusukan telur, kita dapat mengawetkan telur dengan cara membuat telur asin dengan menggunakan media campuran antara garam dan serbuk batu bata dan air. Selanjutnya, garam berfungsi sebagai pencipta rasa asin sekaligus sebagai bahan pengawet. Mengapa demikian? Karena garam mampu menyerap air dari dalam telur. Garam akan masuk ke dalam telur melalui pori-pori kulit telur, menuju ke putih telur, dan kemudian akan menuju ke kuning telur. Selanjutnya, garam akan menarik air yang dikandung di dalam telur tersebut. Kemudian, cara pembuatan telur asin. Yang pertama, kita sediakan dulu alatnya, yaitu ada ember plastik, panci atau kuali tanah, yang ketiga kompor, yang keempat tempat penyimpanan telur atau wadahnya. Dan kemudian ada bahan yang diperlukan, yaitu ada telur bebek, abu gosok atau serbuk batu bata, kemudian garam dapur dan air bersih. Selanjutnya yaitu pilih telur yang bermutu baik, kemudian bersihkan telur dan lap sampai bersih. Kemudian siapkan adonan yang terdiri dari garam, abu gosok atau serbuk batu bata, dan air secukupnya. Selanjutnya, bungkus telur dengan adonan tersebut, kemudian tutup wadah selama 4 hari. Kemudian, bersihkan abu gosok atau serbuk batu bata atau kotoran yang masih menempel di telur tersebut. Kemudian, rebus telur hingga matang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai implementasi konsep fisika pada pembuatan telur asin. Pada dasarnya, kehidupan manusia selama ini tidak bisa terlepas dari yang namanya suhu dan kalor. Dalam modernisasi seperti ini, aplikasi kalor di bidang teknologi mungkin tidak sulit kita temukan. Misalnya lemari es, di mana suatu mesin yang diantaranya mengubah suatu air menjadi es. Aplikasi perpindahan kalor secara tradisional juga dapat kita lihat dalam pembuatan telur asin, di mana terjadinya proses pengurangan air dari bahan dalam suatu larutan konsentrasi yang tinggi. Nah, dalam ilmu fisika kita nggak asing kan dengan yang namanya asas Black yang berbunyi pada pencampuran dua zat, banyaknya jumlah kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya jumlah kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Pada proses pembersihan cangkang telur, kita dianjurkan untuk menggunakan air dingin dan tidak menggunakan air panas. Perlakuan air panas dapat menyebabkan kerusakan pada kualitas telur asin karena dapat menghambat proses pengasinan pada telur tersebut. Selanjutnya, proses pembuatan adonan serbuk batu bata dengan garam, kita juga dianjurkan menggunakan air yang bersuhu sekitar 25 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius. Selanjutnya, dalam suhu terdapat beberapa skala satuan suhu antara lain Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di antara skala satuan suhu tersebut, skala Celcius adalah skala yang paling banyak digunakan pada berbagai negara yang ada di seluruh dunia, terkecuali negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris, biasanya memakai skala Fahrenheit. Itulah pembahasan mengenai implementasi konsep fisika pada pembuatan telur asin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.